Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Sulaiman Rotomi. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung pada program studi pendidikan dokter. Saya telah menjadi dosen sejak 1 September 2016. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu kesehatan masyarakat. Berikut ini, mohon izinkan saya akan menjelaskan gambaran umum rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat atau IKM yang mencakup aspek delivery, interaction, dan assessment, yang ini bagaimana pembelajaran akan disampaikan, bagaimana mahasiswa akan berinteraksi dengan dosen, dan bagaimana proses penilaian capaian pembelajaran akan dilakukan. Jadi mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat atau IKM dengan kode JAJ 220 adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran yang biasanya dilakukan dari pada semester 8 sampai semester 10. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 4 SKS dan secara umum mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat pada dasarnya mempelajari konsep, dasar, prinsip, dan metode dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini mencakup berbagai bidang dalam ilmu kesehatan masyarakat seperti epidemiologi, biostatistik, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, serta ilmu kedokteran keluarga. Tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif di berbagai tingkat, mulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa menyampaikan informasi yang terkait kesehatan dan melakukan konseling dengan cara yang santun, baik dan benar pada pasien dan keluarganya serta masyarakat umum. Mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dan efektif untuk memperoleh informasi, menafsirkan hasil dan menilai mutu suatu informasi untuk pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan praktek kolaboratif dalam pelayanan kesehatan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian yang tercakup dalam mata kuliah ini cukup banyak. Di antaranya adalah kesehatan ibu anak, gizi masyarakat, vaksinasi dan UKBM Posyandu, kesehatan lansia, ekonomi kesehatan dan sistem asuransi kesehatan, determinan kesehatan, manajemen kesehatan di puskesmas dan layanan primer, kesehatan lingkungan, kesehatan remaja dan dewasa, epidemiologi dan biostatistika, kedokteran keluarga, patient safety, sistem informasi kesehatan dan manajemen data, serta promosi kesehatan. Adapun kami juga menyarankan cukup banyak referensi, di antaranya yang utama adalah buku Management Principles for Health Professional dari Greto Libler, kemudian adalah buku Public Health and Preventive Medicine edisi ke-14, dan juga kami telah menyusun buku ajar ilmu kesehatan masyarakat FK Unisba yang kami keluarkan pada 2018, dan juga referensi-referensi tambahan lain seperti buku Health Promotion Strategies and Method dari Eger, serta berbagai regulasi pemerintah seperti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 2004 tentang kebijakan dasar pengelolaan puskesmas. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah IKM ini diampu secara tim teaching oleh dosen-dosen bagian IKM, di mana saya berperan utama dalam beberapa topik, khususnya kedokteran keluarga, patient safety, dan promosi kesehatan. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah perkuliahan, yang kita menggunakan perkuliahan yang tidak konvensional, jadi sifatnya interaktif, yang kami sebut sebagai Resource Person Session atau RPS. Kemudian ada diskusi kelompok yang variasinya ada cukup banyak. Ada yang kami sebut sebagai case-based discussion, di mana kami mendiskusikan tiap aspek manajemen puskesmas bersama dengan mahasiswa. Kemudian ada case report session, di mana kami mendiskusikan pasien-pasien yang diperiksa atau ditangani oleh mahasiswa. Kemudian ada clinical science session, di mana kami mendiskusikan topik tertentu berdasarkan literatur dan evidence terkini. Dan juga ada yang kami sebut sebagai project-based learning, di mana mahasiswa kami bimbing untuk mengidentifikasi masalah kesehatan prioritas di puskesmas yang menjadi sasaran dan melakukan intervensi kepada masyarakat di wilayah binaan puskesmas tersebut. Kemudian ada praktikum yang kami sebut sebagai community health teaching, yakni kami membimbing mahasiswa untuk melakukan edukasi kepada individu dan juga masyarakat. Kemudian ada experiential learning, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam berbagai aktivitas yang dilakukan di puskesmas, baik dalam program UKP, upaya kesehatan perorangan, maupun upaya kesehatan masyarakat. Adapun yang aspek terakhir, yaitu aspek assessment, bagaimana kami menilai mahasiswa melalui dua komponen, proses dan hasil.
Proses bobotnya adalah 75%, sedangkan hasil outcome yang kami nilai dengan ujian itu 25%. Untuk proses, kami menilai tiap sesi diskusi kelompok dengan bobot total 25% yang telah tadi sebelumnya saya jelaskan. Kemudian project based learning, di mana mahasiswa melakukan intervensi kesehatan masyarakat dengan bobot 25%. Praktikum yang tadi setelah saya jelaskan berupa community health teaching, intervensi atau edukasi terhadap individu dan komunitas sebanyak 15%. Dan juga penilaian skill mahasiswa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap pasien, yang kami sebut sebagai Direct Observe Procedural Skill atau DOPS, itu sebanyak 10%. Sedangkan hasil akhir atau ujian kami nilai sebanyak 25%. Hasil tersebut akan diakumulasikan dan dinilai dengan syarat kelulusan adalah minimal 67,5. Berikut ini saya akan menyampaikan rekaman cuplikan dari perkuliahan Resource Person Session pada topik kedokteran keluarga yang saya lakukan. Oke, oke. Baik, kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua atas kehadirannya di kuliah kali ini atau Resource Person Session ya untuk substase Family Medicine atau kedokteran keluarga. Saya Dr. Hilmi yang ditugaskan untuk memberikan kuliah atau pengantar di materi kedokteran keluarga. Saya share dulu materinya. Mana dia? Udah kelihatan belum? Sudah, dokter. Sudah ya? Oke, good. Oke, baik. Ya, jadi yang akan saya sampaikan untuk ya kira-kira mungkin 30 sampai 40 menit ke depan gitu ya, tentang mengantar praktek kedokteran keluarga di tahap profesi. Jadi kalian kan udah pernah sebelumnya di tahap sarjana ya, Famed kan juga udah ada gitu. Jadi beberapa secara teoretikal mungkin sudah tahu dan slide-nya juga udah saya kasih duluan. Jadi mudah-mudahan udah ada gambaran. Jadi nanti kita bisa lebih dalam lagi di perkuliahan kali ini. Nah, ini tujuan pembelajarannya sesuai yang ada di RPS ya, mata kuliah IKM secara keseluruhan. Jadi ada sebagaimana yang mungkin kalian tahu, kedokteran keluarga ini salah satu bagian dari stase IKM di tahap profesi. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan di stase kedokteran keluarga ini adalah kalian mampu merancang, merumuskan tata laksana eh, masalah kesehatan di tingkat individu, keluarga, komunitas, maupun masyarakat di layanan primer dengan baik. Jadi secara praktisnya, jadi satu harus paham apa itu kedokteran keluarga sama siapa itu dokter keluarga. Yang kedua, kalian menerapkan pendekatan kedokteran keluarga eh, dan layanan primer karena apalagi konteksnya Indonesia ya kayak yang tadi kalian lihat ya kan kalau di gelar saya itu SPKKLP. SPKKLP itu spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Jadi kalau kedokteran keluarga di banyak negara itu konsepnya bisa beda. Kalau di Indonesia namanya KKLP, kedokteran keluarga layanan primer. Kalau di kayak di sini di tempat saya belajar di Australia itu sebutnya GP, General Practitioner, sama kayak negara-negara Commonwealth ya di Inggris dan segala macam. Tapi kalau di Amerika, di negara-negara yang kiblatnya ke US itu namanya Family Physician, dokter keluarga. Nah, di Indonesia digabung tuh dua-duanya ya. Nah, yang terakhir kalian bisa mempraktekkan konsep utamanya gitu ya. Apa konsep utama dalam kedokteran keluarga? Ini holistik dan komprehensif. Apa itu holistik dan komprehensif? Nanti kita bahas. Nah, Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa sih kita perlu belajar kedokteran keluarga di mata kuliah atau stase IKM ini? Jadi kalian itu kan ada di Fakultas Kedokteran, sekarang stasenya stase ilmu kesehatan masyarakat. Nah, di ilmu kesehatan masyarakat, meskipun judulnya ilmu kesehatan masyarakat gitu ya, tapi kalian belajar dua upaya kesehatan, ada UKM, ada UKP. Upaya kesehatan masyarakat, ada upaya kesehatan perorangan atau individu. Nah, upaya kesehatan masyarakat, kalian belajarnya di puskesmas dan di lingkungan sekitarnya puskesmas, karena puskesmas kan mainnya wilayah kerja ya, benar ya? Nah, eh, sedangkan untuk UKP-nya, kalian eh, belajarnya ada di dua tempat, yaitu eh, individu itu kan beraktivitasnya ada di dua tempat ya, satu tempat tinggal atau rumahnya, yang kedua adalah tempat kerja, gitu kan? Karena
dia kan either lagi di rumah, kalau enggak ya tempat kerja kan gitu ya. Kalau lagi di perjalanan kan artinya ya lagi menuju ke tempat kerja kan gitu ya. Nah, jadi eh, yang di puskesmas itu kalian belajar lewat UKM lewat manajemen puskesmas dan produk akhirnya adalah CHA, Community Health Assessment, bikin intervensi, assessment dulu nanti ujungnya bikin intervensi. Sedangkan yang di UKP, yang di tempat tinggal di rumah dari si pasien atau rumah individu ini kita belajar lewat keilmuannya kedokteran keluarga, sedangkan yang di tempat kerja kita belajarnya lewat keilmuannya kedokteran kerja atau industri. Yang ini mungkin jadi satu bagian sendiri ya sekarang ya, jadi bagian si KMI itu. Jadi itu kira-kira posisi kedokteran keluarga di fase ilmu kesehatan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke keilmuannya sendiri gitu ya. Bagian ini penting karena nanti kamu bisa mengidentifikasi sebetulnya apa sih ilmu kedokteran keluarga itu dan yang membedakan dengan spesialisasi lain gitu ya di kedokteran itu apa gitu. Nah, ini secara definisi. Nah, kalau secara definisi, kita mengacu ke Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, Perkonsil nomor 65 tahun 2019. Jadi sudah cukup lama ya. Jadi secara definisi PPKN ini ya, definisi baku yang sangat membosankan ini gitu ya. Definisi resminya ya, cabang ilmu kedokteran yang berpusat pada penyediaan pelayanan komprehensif pada individu dan keluarga dengan mengintegrasikan ilmu biomedik, perilaku, dan sosial. Dan seterusnya ini menurut saya nggak terlalu penting ya. Nah, tapi yang pengen saya sampaikan ke kalian justru yang substansi gitu ya. Apa sih itu ilmu kedokteran keluarga? Dan itu kenapa saya tunjukkan bagian yang tadi ada di awal gitu. Nah, kalian kan tadi ya saya bilang, kalian ada di Fakultas Kedokteran. Tapi sekarang belajar IKM. IKM-nya ada sub lagi kedokteran keluarga gitu ya. Nah, untuk tahu definisi keilmuan, apa yang disebut dengan keilmuan kedokteran keluarga, kalian harus coba kontraskan antara kedokteran sama kesehatan masyarakat. Karena disadari atau tidak, dua ilmu ini sebenarnya adalah dua ilmu yang kayaknya beririsan padahal bertolak belakang, polar opposite tuh, satu di utara, satu di selatan. Ada yang mau punya ide nggak kira-kira? Bedanya apa sih kedokteran sama kesehatan masyarakat? Ada nggak? Mungkin objeknya dok, kalau Gimana tuh? Coba kedokteran jelasin. lebih ke, ya dok, izin berpendapat mungkin untuk objeknya menurut saya berbeda. Kalau kedokteran itu lebih ke permasalahan kasus yang memang maksudnya seperti penyakit yang diderita oleh pasien. Kalau masyarakat berfokus terhadap permasalahan terhadap sekumpulan orang gitu dok. Jadi lebih kompleks lagi dibandingkan fokus hanya pada penyakit. Mungkin begitu dok. Oke, oke, very good. Ada yang lain lagi? Ayo tuh, lah bagus banget ya pendapatnya. Kita nanti bahas belakangan ya, benar atau salah dan tepat atau enggak. Tapi itu bagus banget poinnya. Ada lagi yang lain yang punya ide? Apa bedanya kedokteran sama kesehatan atau kesehatan masyarakat? Izin menjawab dok. Kalau Clarissa. kan menurut saya itu lebih tujuannya itu adalah untuk penyembuhan penyakit. Mm-mm. Sedangkan kalau kedokteran keluarga itu biasanya untuk mencegah dok dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Itu kedokteran keluarga berarti ya. Saya coba ini, maksud saya kontraskan antara kedokteran sama kesehatan masyarakat di situ dulu. Baru nanti kita ekstrak dari situ tuh definisi kedokteran keluarga yang substansi, bukan yang PPKN kayak begini nih gitu. Ada lagi, ada yang lain nggak, Clarissa? Antara kedokteran sama kesehatan deh, atau kesehatan masyarakat? Berarti persamaannya atau irisannya ya dok? Enggak, justru perbedaannya. Bedanya. Mm-mm. Lepas dulu, Clarissa. Nggak apa yang lain? Ya, Oke, yang lain ada nggak? mungkin bisa izin berpendapat dok. Heeh. Mungkin bisa dari pendekatannya dok yang berbeda ya. Kalau misalkan kedokteran itu bisa pendekatannya itu berupa kuratif dok atau pengobatan, kemudian preventif individual dan juga rehabilitatif. Kalau misalkan kesehatan keluarga itu dia pendekatannya lebih ke promotif, kemudian itu preventif populasi, edukatif ataupun advokasi terhadap kesehatannya ya dok. Oke, bagus. Tapi karena panjang jadi ini ya agak blur juga ya bedanya di mana karena jadi kita nggak bisa pointing. Oke, tapi bagus ya. Oke, karena waktu terbatas nanti kita bisa dalami lagi ya. Tapi gini,
Ada 3 hal yang saya pengen pointing out, apa perbedaan kedokteran sama kesehatan masyarakat yang nanti kita bisa ekstrak definisi kedokteran keluarga. Tadi penjelasannya udah bagus semua dari Ayatullah, dari Clarissa sama Nazmia. Yang pertama, tadi Ayatullah udah bagus banget tuh gitu ya. Kita mulai dari definisi dulu ruang lingkup gitu ya. Apa sih definisi kedokteran? Apa definisi kesehatan? Kalau kita lihat definisi kedokteran, kamu cari di kamus manapun, kedokteran itu adalah sains, ilmu yang berhubungan dengan disease, dengan penyakit. Yang tadi Ayatullah bilang kasus memang gitu ya. Jadi kedokteran itu adalah ilmu yang berhubungan berhubungan dengan treatment dari disease. Treatment itu nggak harus pengobatan ya, bisa juga pencegahan, bisa juga rehabilitatif gitu ya. Tapi hubungannya adalah dengan penyakit. Sedangkan kesehatan secara definisi, kalau kita lihat WHO aja ya, WHO itu kan ada definisinya ya, bahwa complete well-being, physical, social, mental, and social, dan ada belakangnya di situ. Not merely the absence of disease and infirmity. Bukan sekedar bebas dari penyakit dan kecacatan. Jadi kalau tadi kedokteran urusannya sama penyakit, kalau kesehatan ternyata urusannya bukan sekedar bebas dari penyakit. Nah, jadi poin yang Ayatullah tadi benar tuh gitu ya. Jadi yang namanya kesehatan itu skupnya lebih luas daripada kedokteran. Nah, jadi kita juga harus ingat nih, kita di Indonesia punyanya Departemen Kesehatan, bukan Departemen Kedokteran. Jadi kira-kira menterinya harus dokter nggak? Ya menurut saya sih enggak gitu ya. Karena kedokteran bukan cuma ngurusin Departemen Kesehatan bukan cuma ngurusin penyakit gitu ya. Kalau cuma ngurusin penyakit, oke mungkin dokter yang paling tahu gitu ya. Tapi kalau kesehatan itu broader gitu ya, ruang lingkupnya lebih luas lagi. Jadi biasanya indikator yang paling sering kita pakai sekarang itu namanya quality of life ya, health related quality of life biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kalau kedokteran itu one to one. Jadi yang mengintervensi satu, yang diintervensi juga satu. Benar ya? Kamu datang ke pasien kan satu-satu kan tangani kan gitu ya. Eh, Tindakan kan juga gitu, surgery kan satu-satu gitu ya. Pasien satu selesai baru kita beranjak ke pasien berikutnya dan seterusnya. Sedangkan kesehatan masyarakat itu intervensinya one to many. Yang intervensi satu unit gitu ya, bisa juga satu orang. Yang kena intervensi many banyak. Banyaknya berapa? Ya berarti lebih dari satu. Yang paling kecil unitnya kan keluarga ya, bisa satu keluarga, bisa satu RT, bisa satu RW, bisa satu kecamatan kayak kalian nanti. Kan yang mengintervensi satu kelompok, yang diintervensi satu kecamatan kan, wilayah kerja puskesmas. Bisa juga satu negara, bisa juga satu dunia. Satu dunia kayak gimana dok? Ya kayak COVID aja kemarin gitu kan, yang tanda tangan cuma satu tuh, Pak Tedros Ghebreyesus itu gitu ya, si Sekjen WHO gitu ya. Tapi seluruh negara di seluruh dunia langsung lagi itu segala macam. Nah, jadi ibaratnya kita lagi di perang, jadi kedokteran sama kesehatan masyarakat itu ada porsinya masing-masing. Kalau ibaratnya di perang itu kan kita ada pasukan yang satu itu pasukan sniper, yang satu lagi pasukan yang bawa granat gitu. Sniper itu kan satu-satu kan gitu ya. Dia efisiensinya rendah, tapi efektivitasnya tinggi. Benar gak? Kan dia sekali nembak cuma kena satu dong gitu. Tapi insya Allah yang satu itu pasti mati gitu ya. Sedangkan kalau yang bawa granat, dia itu efisiensinya tinggi, sekali lempar langsung kena banyak, tapi efektivitasnya mungkin nggak terlalu tinggi, lebih rendah gitu ya. Karena biasanya yang jago-jagonya tuh ya, kalau lagi perang, masih selamat tuh, bisa menghindar dari granat segala macam. Nah, dengan pahamnya konsep yang seperti itu, kita harus tahu kapan waktunya public health maju, kapan waktunya kedokteran maju gitu. Kalau kita misalkan deh gitu ya, kalian lagi perang nih gitu ya, kira-kira yang mau disuruh maju duluan, snipernya dulu atau orang yang bawa granat dulu? Yang bawa granat, Dok. Kenapa tuh, Wisnu? Kalau sniper dari jarak jauh, Dok, biasanya. Kelebihannya yang bawa granat dulu yang maju apa emang? Kalau misalnya granat, kalau misalnya snipernya yang maju, berarti si yang penggranatnya nggak bisa nge-backup, Dok. Kalau misalnya granatnya yang maju duluan, bisa di-backup sama snipernya. Oke, nah jadi gini konsepnya ya. Kalau misalkan kita eh, bawa granat dulu maju, sekali lempar, yang mati banyak nggak? Banyak, Dok. Banyak kan, bisa jadi bahkan bisa jadi mati semua gitu ya. Jadi si sniper nggak usah maju gitu. Tapi kalau misalkan si sniper maju, senjata kita habis duluan gitu kan.
Nah, jadi dengan mindset yang sama, seharusnya pada saat kita melakukan upaya pembangunan kesehatan, itu ya mindsetnya sama gitu ya. Jadi public health itu harusnya maju duluan, baru ketika masalahnya nggak beres, misalkan sanitasi kita benerin, vaksinasi kita benerin gitu ya, air bersih dan segala macam, eh, masih tetap aja ada yang sakit, baru em, dokter, perawat bidan maju gitu ya, yang pendekatannya lebih individual, lebih personalized gitu kira-kira. Ini kayaknya emang agak trouble nggak apa-apa. Berarti saya coba ini dulu ya. Saya sambil tutup videonya. Em, Nanti mudah-mudahan kita agak bener. Ya udah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, perbedaannya antara kedokteran sama kesehatan masyarakat adalah kalau kedokteran itu yang ditangani adalah determinan yang sifatnya proksimal, yang sifatnya straightforward langsung gitu ya. Apa yang ada di depan mata itu yang ditanganin. Tapi kalau kesehatan masyarakat itu determinal yang sifatnya distal, akar masalahnya yang ditangani. Makanya kalian belajar akar masalah kan gitu ya. Jadi kalau orang misalkan tabrakan gitu ya, orang tabrakan. Kalau kalian jadi dokter, yang diatasi kan ya udah yang korbannya aja kan gitu ya. Perdarahannya dikontrol, mungkin ada fraktur diatasi gitu ya. Terus dia dikirim ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau kalian orang public health, nggak cuma apa yang di depan mata doang yang diatasi. Kalian mikir juga, ini kenapa bisa ketabrak gitu? Apakah salah drivernya, salah mobilnya, atau salah mungkin lingkungannya terlalu gelap gitu ya, nggak ada penerangan dan segala macam. Karena nanti masing-masing selain kita ngurusin korbannya tadi, kita juga mikirin gimana caranya supaya nggak terjadi tabrakan lagi gitu gitu. Jadi akar masalahnya yang diatasi gitu. Nah, jadi dengan ketiga komponen tadi, secara substansi, ilmu kedokteran keluarga itu adalah ilmu yang ada di tengah-tengah antara kedokteran sama ilmu kesehatan masyarakat. Sebagai apa subjek gitu ya, sebagai bendanya kamu adalah dokter, kamu bisa tindakan, kamu bisa ngasih obat, tapi mindsetnya mindset public health gitu. Jadi ada waktunya kamu melakukan intervensi bukan cuma ke individu, tapi ke many tadi ya, ke masyarakat luas. Ada waktunya kamu nggak cuma ngurusin penyakit, tapi juga aspek lain dari kesehatannya. Dan ada waktunya juga kamu bukan cuma ngurusin si pasiennya doang gitu ya, tapi akar masalahnya apa kita atasi juga gitu. Nah itu kira-kira secara substansi ya keilmuan kedokteran keluarga. Ini definisi resminya gitu ya, tapi secara substansi itu tadi yang saya sampaikan. Ini prinsip-prinsipnya eh, ada 9 ya, yang mungkin saya nggak jelaskan di kuliah kali ini. Eh, Lebih detailnya nanti kalian bisa lihat di buku Ajar IKM kan udah dapat ya, benar ya? Buku Ajar IKM dapat ya. Udah Nah dok. Udah nanti coba dong. nanti coba lihat di situ ya. Nah, ini seakan-akan kayak normatif gitu ya, tapi ya yang normatif ini memang banyak yang kita belum dapatkan di pelayanan kedokteran di Indonesia gitu. Contohnya apa? Misal di sini nih, mengutamakan pencegahan. Mengutamakan pencegahan kan artinya orang datang ke fasilitas kesehatan bukan cuman kalau lagi sakit, bener gak? Kan kalau udah lagi sakit berarti bukan pencegahan dong gitu ya. Nah, tapi nyatanya kan sistem kita sekarang udah pakai JKN yang dikelola oleh BPJS gitu ya. Kliniknya klinik provider BPJS kan. Tapi pertanyaannya coba, dari yang sekarang ada di kelas ini gitu ya, yang 9 orang ini, kan harusnya semua member BPJS dong, kesehatan, bener nggak? Ada nggak yang selama ini pernah ditelepon dari dokter di FKTP-nya masing-masing? Ditanyain gitu ya, kok nggak pernah datang gitu, misalkan ke klinik, nggak pernah berobat gitu. Ada nggak yang pernah ditelepon dari dokter di FKTP-nya? Belum pernah dok. Geleng-geleng semua. Belum 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 pernah pernah ya? dong. Iya, jadi sampai sekarang ya masih zero. Saya juga nanya dari kelas-kelas yang lain juga sama gitu ya. Padahal BPJS sudah ada dari 2014, sekarang 2025, artinya udah 11 tahun. Jadi upaya pencegahannya artinya jalan atau enggak? Kan enggak gitu ya. Jadi masih business as usual gitu. Yang namanya klinik nunggu pasien. Jadi masih mindsetnya itu mindset penyakit gitu ya. Nah, jadi belum jalan tuh si mindset pencegahannya. Makanya ya kita masih perlu banyak memperbaiki sistem, salah satunya dengan adanya dokter SPKKLP ini gitu ya, spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita masuk ke sini, ini yang akan jadi substansi ya. Apa bedanya kedokteran keluarga atau dokter keluarga dengan dokter yang lain? Yang nanti akan menjadi dasar kalian buat prakteknya gitu ya. Kan nanti nyari pasien apa segala macam. Jadi poinnya apa sih gitu. Nah, ini di slide ini. Tapi sebelum di situ ada yang mau ditanya dulu?
Atau belum ada? Nggak apa-apa kalau belum ada. Belum ada, Dok. Oke. Ya, belum ada ya. Oke, saya lanjut dulu ya berarti ya. Nah, slide ini menjelaskan kapan pendekatan kedokteran keluarga itu diperlukan. Jadi di sini ada spektrum penyakit, mulai dari yang penyakit akut dan minor dan sederhana gitu ya, sampai di yang spektrum ke kanan itu penyakit-penyakit yang kronik. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di sini ya kan generally without family, considering family involved, di sini family intervention. Jadi, kalau di penyakit-penyakit akut sebetulnya tidak terlalu membutuhkan pendekatan kedokteran keluarga dan tidak melibatkan keluarga. Jadi misalkan pasien diare akut gitu ya tanpa dehidrasi, ya kamu atasi aja pakai kedokteran konvensional lah gitu ya. Ilmu yang kamu tahu lintas diare misalkan gitu ya, dikasih zinc, terus hidrasi dan segala macam. Nah, tapi kalau makin ke kronik penyakitnya, spektrumnya makin ke kanan, itu pendekatan kedokteran keluarga makin diperlukan. Nah, jadi ini ringkasan nanti yang dikerjakan ya di puskesmas. Jadi kalian pilih satu pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik, kamu tegakkan diagnosis secara eh, ya secara diagnosis awal dulu gitu ya. Habis itu lakukan home visit sesuai dengan indikasi. Kamu nilai in homes dan kamu cek fungsi keluarganya. Habis itu di analisis dan disintesis semuanya. Kamu tegakkan diagnosis holistik, lakukan laksana komprehensif, dan habis itu ada kunjungan follow up jarak 1 sampai 2 minggu gitu kira-kira ya. Habis itu bikin laporannya. Penting adalah, eh, nah ini common pitfalls mungkin saya langsung lanjut. Ini kan bisa dibaca ya. Lanjut ke yang paling terakhir aja nih. Ini yang penting. Tidak menunjukkan kepedulian terhadap pasien. Nah, jadi yang poin paling penting dari selasa kedokteran keluarga ini adalah kalian mentraining diri kalian untuk menginvestasikan waktu secara jangka panjang ke satu orang. Itu kira-kira yang menurut saya perlu ya dari sini. Ini referensinya. Yang paling utama adalah dari buku ajar ya. Jadi jangan sampai kalian nggak baca buku ajar IKM. Sampai di sini dulu. Saya stop share dulu ya. Nah, ini video saya kayaknya udah bener dari tadi kan ya. Mudah-mudahan ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita finish? Eh, Kalau pada saat kita melakukan home visit kan berarti nanti kita akan mengidentifikasi permasalahan apa saja yang menjadi faktor dari keluhan pasien gitu pada saat datang ke layanan primer gitu dok. Nah pada saat kita datang ke rumah pasien terus kita melihat banyak nih permasalahan yang bisa menjadi penyebab penyakit pasien gitu. Nah itu bagaimana cara prioritaskan yang mana yang lebih dahulu untuk dirubah dibandingkan yang lainnya gitu dok. Apakah ada Ya, penilaian tertentu atau bagaimana? karena orang kalau udah ada self sense of completion bahwa dia bisa ngerjakan ini, intervensi berikutnya bisa masuk gitu ya. Tapi kalau dari awal kayak tadi ya, suruh olahraga dulu gitu, wah udah gagal duluan gitu ya. Jadi yang advice yang lainnya nggak bakal masuk gitu. Jadi kita prioritaskan self efficacy dulu biasanya kalau kita di behavior change itu gitu ya secara teorinya. Jadi cari mana yang paling bisa dikerjakan sama pasien. Taunya dari mana? Ya coba ngobrol aja gitu ya. Bu, kalau misalkan ini ya misalkan kamu kasih advice gitu ya. Ini bisa macam-macam nih gitu ya. Makanya bisa kita atur, olahraga juga mungkin bisa banyak dan segala macam. Ibu kira-kira yang paling bisa dikerjain yang mana dulu nih gitu ya. Faktor yang paling menentukan adalah self efficacy. Self efficacy itu apa? Pasiennya bisa ngerjain atau enggak. Jadi yang paling bisa dia kerjakan atau enggak. Mulai dari situ dulu gitu ya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masalah. Nuhun, Terima Dokter. wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima dok. kasih banyak dok.